Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 6 dalam mata kuliah KNWDIan. Kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Adnan Nasrullah. Yang kedua, ada Aryan Rudini. Kemudian yang ketiga, ada Dina Witri. Lalu yang keempat, Eida Umratun Ali. Dan yang terakhir, Hastuti Hadiah. Baiklah kawan-kawan sekalian, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa saja aspek-aspek sosial yang mempengaruhi sejarah Lombok dan penyelenggaraan sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh agama Lombok pada masa penguasaan Raja-Raja Bali waktu itu bercorak Islam melalui pesantren-pesantren yang cukup terkenal pada masa itu, antara lain di Pancor, Kelayu, Tanjung, Kopang, Praya, Kediri, Bengkel, dan Pagutan. Pesantren didirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi anak-anak dalam rangka usaha menegakkan dan meninggikan mutu agama Islam. Pelajaran yang diberikan selain membaca dan menulis Arab, diajarkan juga akidah, tauhid, usul fikih, nahwu, dan syaraf. Pesantren tertua antara lain terdapat di Pagutan tahun 1919, di Kopang, dan didirikan oleh Said Alwi. Pada tahun 1924 di Kediri didirikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Karim. Pelajaran yang diberikan pun yaitu ilmu agama dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Masa Belanda berkuasa penuh atas Pulau Lombok, didirikan lembaga pendidikan formal dengan pola klasikal dan sekolah pertama yang didirikan pada tahun 1896 di Mataram. Setelah itu didirikan juga di Pringgabaya, Masbagik, dan Selong. Materi pembelajaran yang diberikan yaitu berhitung, menulis, membaca, dan bahasa Melayu. Selain itu diajarkan membaca dan menulis huruf Arab Melayu dan huruf daerah. Guru-guru didatangkan dari Jawa dan Bali, serta seorang guru hanya mengajar satu sekolah setelah abad ke-20. Pemerintah Belanda menyelenggarakan kursus guru bantu dibina dari tamatan Verloc School. Masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah dijadikan sebagai tempat pendidikan militer dan propaganda sesuai konsepsi Jepang. Maka pemerintah Jepang melatih guru-guru di Mataram dan Selong sebagai pelaksana propaganda yang harus mampu meyakinkan murid-muridnya bahwa kedatangan Jepang bukan untuk menjajah, tetapi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Guru-guru diharuskan mengadakan propaganda pada masyarakat di sekitarnya, dan alat-alat propaganda lainnya yang digunakan yakni radio dan surat kabar. Surat kabar yang banyak beredar saat itu yakni surat kabar Bali Sinbum dan Rinjani Sinbum. Pertanyaan kedua, apabila ditarik pada masa sekarang, menurut Anda, aspek-aspek penting apa yang berpengaruh terhadap lahir dan berdirinya madrasah NWDI, NBDI, dan NW? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai tokoh pembaru pendidikan di NTB. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1934, ia mendirikan pesantren Al-Mujahidin. Pada tahun 1936, mendirikan madrasah NWDI dan juga NBDI. Latar belakang pendirian madrasah atau sekolah tersebut yakni keadaan umum umat Islam yang terbelakang dan berada dalam kebodohan dan sistem pendidikan halakoh dan pengajian tradisional yang lama berkembang di Lombok dianggap kurang efektif dan efisien untuk memajukan masyarakat dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Keadaan demikian mendorong Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berupaya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal sebagai tempat mendalami ilmu agama, ilmu umum, dan meningkatkan mutu pendidikan serta menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi dan memiliki semangat perjuangan yang dilandasi iman dan takwa. Pertimbangan lain pendirian madrasah tersebut bermula dari pandangan bahwa mengembangkan Islam melalui pendidikan hukumnya fardu ain dan mendidik masyarakat utamanya dalam bidang agama sebagai tugas mulia. Melalui pendidikan, lahir pribadi yang mampu mengembangkan diri,
keluarga, dan masyarakat bangsanya. Upaya integrasi sosial masyarakat Lombok melalui gerakan dakwah dan sosial tercermin dalam makna filosofis NW. Integrasi ilmu agama dengan ilmu umum melalui gerakan pembaruan pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren yang menerapkan sistem halakoh dan membangun madrasah yang menerapkan sistem klasikal tercermin dari makna filosofis diniyah Islamiyah. Provinsi-provinsi pada poin ke-6 ini sangat kuat mengindikasikan terjadinya proses interaksi antar subsistem, antar lini, antar struktur dengan agen, bahkan antar generasi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana analisis kelompok Anda terhadap dunia pendidikan dewasa ini jika dikaitkan dengan cita-cita Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid? Mendapatkan pendidikan yang sama menjadi sebuah keharusan bagi setiap warga negara. Hak mendapat pendidikan merupakan bagian dari keadilan sosial dan hal ini menjadi cita-cita dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan dewasa ini, sesuai dengan cita-cita Tuan Guru yang dimana pendidikan tidak hanya untuk orang yang berada, tetapi diwajibkan untuk semua kalangan tanpa memandang status sosial di masyarakat. Sejalan dengan amanat luhur ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lebih tegas lagi, pada pasal 31 ayat 1 dinyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tentang hak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang memberi amanat kepada negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang keempat, dari sudut pandang pendidikan, apa arti penting mempelajari sejarah sosial Lombok dan sistem pendidikan masa kolonial di Lombok dalam pendidikan madrasah, NWDI, NBDI, dan NW? Sejarah sosial Lombok dan sistem pendidikan masa kolonial di Lombok memiliki arti penting dalam pendidikan madrasah NWDI, NBDI, dan NW. Sejarah sosial Lombok dapat memberikan pemahaman tentang sejarah dan budaya masyarakat Sasak dalam perjalanan sejarahnya maupun sistem sosial dan budaya saat ini. Sedangkan sistem pendidikan masa kolonial di Lombok dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Pertanyaan yang kelima, apa semangat yang Anda dapatkan sebagai calon guru dari mempelajari sejarah sosial Lombok dan sistem pendidikan masa kolonial di Lombok tersebut? Semangat yang kami dapatkan setelah mempelajari sejarah sosial Lombok sebagai calon guru adalah kami bisa meneruskan cita-cita Tuan Guru, yaitu pendidikan yang sama menjadi sebuah keharusan bagi setiap warga negara. Hak mendapat pendidikan merupakan bagian dari keadilan sosial. Sebagai seorang guru, dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.